ketika pindah rumah apakah kita harus menghadirinya? Ya ini bukan selama pernikahan tadi tidak dilaksanakan di rumah ibadah, atau selama pindah rumah tadi tidak dilakukan di rumah ibadah. Kalau tetangga ya, dia bukan muslim, dia undang kita ke rumahnya, hanya tidak ada masalah. Ya, ini masih dalam ranah yang masih diperbolehkan. Adapun dalam urusan makan memakan ya tinggal aja. Ya, tinggal kita tengok. Biasanya kalau mereka itu buat ngasih macam minuman gelas gini nggak ada masalah, ya. Atau ngasih kotak nasi kotak misalkan, atau apa kue kotak ya, dan kita tahu memang itu mereknya punya orang Islam, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau dibuat makanan Perancis antri awak makannya awaknya ya. Nah, ini ya. Jadi dalam urusan seperti itu masih diperbolehkan. Tapi kalau nikahnya di rumah ibadah nggak boleh kita hadir, ya, nggak boleh kita hadir. Ya, bagaimana kalau mengucapkan selamat hanya sekedar selamat, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu mendoakan. Barakallahu lakum wa barakatuhu jama'in fi khair. Nggak boleh. Ya, bilang selamat ya, tak selamat apa tak tahu awak ya, selamat aja lah. Ya. Allah Ta'ala. Apa maksud dari perkataan Malik bin Dinar? Orang beriman di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Apa maksud perkataan Malik bin Dinar? Beriman di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air, sedangkan orang munafik di dalam masjid bagaikan burung di dalam sangkar. Ya, ikan sangat butuh dengan air. Artinya seorang muslim itu kalau dia memang betul dia orang beriman, dia nggak akan bisa berpisah dari masjid. Hatinya selalu terikat dengan masjid. Karena ruh seorang mukmin itu di mana? Di masjid. Ya, makanya Nabi ketika hijrah yang pertama dibangun apa? Masjid. Ya, masjid. Tapi kalau bagi orang munafik, kalau dia sudah ke masjid macam burung di dalam sangkar. Dia mau bebas tapi terkurung di situ. Dia nggak butuh sangkar. Burung mana butuh sangkar? Orang dia bebas. Tapi kalau air butuh dengan ikan butuh dengan air. Tapi kalau burung dia nggak butuh sama sangkar, karena ditangkaplah maka dikurung. Makanya kalau orang munafik di masjid udah kepanasan, ya, udah gerah saja, nggak suka dengan masjid. Terpaksa lah, paling tidak terpaksa lah dia ke masjid itu. Nah, nauzubillah. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana seseorang bila mewakafkan tanah tersebut itu dimanfaatkan dan tidak diwakafkan, bagaimana hukum dalam Islam? Maka dia sudah melakukan perkara yang haram, karena harta yang sudah diwakafkan di jalan Allah nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahi, nggak boleh diambil lagi. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dia sudah mewakafkan tanah, ambil lagi ini banyak, begitu banyak itu. Jadi orang tuanya dulu mewakafkan, tiba-tiba anaknya mengambil lagi. Ya, ini berdosa ya. Bukan perkara yang haram. Kalau sudah diwakafkan berarti sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka terima. Ya, maka digunakan sesuai dengan apa yang diwakafkan. Ya. Nah, makanya lihat akad wakafnya. Kalau akadnya bersifat khusus, maka khusus. Kalau bersifat umum, untuk apa ini wakaf? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, makanya ketika itu Umar punya tanah wakaf di Khaybar. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku memanfaatkannya? Boleh, kata Nabi. Ya, kalau kau suka berkebun di situ silahkan, tapi hasil buahnya kau sedekahkan kepada kepentingan kaum muslimin. Ya, jadi ternyata di tanah wakaf itu ada kelapa, ada apa misalkan, ada pisang, ada apa itu? Amak bercanda, aku jual ini apa dosa ini kalau dia jual ini. Ya, tapi dijual sedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Paham ya? Untuk ke masjid, untuk ini, itu tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Ya, memasang CCTV di bank konvensional. Wah, ini yang tak boleh, yang belum. Nanti bisa tanya sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang bisnis aplikasi Pitup yang sedang viral saat ini? Saya pun nggak ngerti Pitup, Pak.
Apa itu pitub? Harus jelas juga ya. Tak bisa kita menghukumi sesuatu yang belum tahu awak bentuknya macam mana. Nanti pandai-pandaian pula awak. Nah, atau bisa mungkin di searching di Google, mana tahu ada ulama yang sudah membahas. Biar dibahas pun di medsos, hukum pitub misalkan. Nah, tinggal nengok aja. Kalau dia memang jelas dasar-dasarnya, biasanya ada itu. Kalau dia sesuatu aplikasi di medsos, maka dibahas hukumnya. Video asalan. Ya, dibahas hukumnya. Kalau YouTube saya tahu. Tapi kalau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana Ustaz jika saudara kita yang meninggal akan tetapi kawan kita yang non muslim ikut memberikan sumbangan, apakah boleh diterima uang itu dan bagaimana jika sebaliknya? Boleh ya, kalau dalam masalah itu tidak ada masalah ya. Dia membantu sumbangan ya, membantu mungkin untuk apa, untuk apa, tidak ada masalah ya, karena dalam masalah ini masih dalam ranah, bukan termasuk dalam ranah ibadah ya. Tapi kalau dia membantu biar saya memandikannya, biar saya yang mengkafaninya, tidak boleh ya. Misal kita dapati ada di rumah sakit misalkan orang yang terkena prop yang memandikannya orang kafir, nggak boleh ya, tetap harus memandikan orang Islam. Kalau kita tahu nggak boleh ya, nggak ada hukum darurat karena masih banyak orang Islam, masih banyak perawat Islam, kecuali dia tadi meninggalnya di komunitas mereka misalkan, itu udah lain cerita ya. Jadi seperti itu. Misal dia membantu sumbangan apa, tenda ini biar dari saya, nggak ada masalah, dari tenda dari dia ya, sebagai bentuk kemanusiaan, nggak ada masalah. Misal ada saudara kita muslim di Palestina yang mereka sedang membutuhkan bantuan, tiba-tiba ada kawan kita dia simpatik karena kemanusiaan. Wallahu ta'ala.